Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai penggunaan Zoom. Penggunaan Zoom ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu sebagai pengajar atau guru, dan bagian kedua adalah sebagai murid atau peserta didik. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah masuk ke website Zoom, masuk ke zoom.us. Setelah masuk, sini ada pilihan join meeting, host a meeting, sign in, sama sign up. Nah, bagi yang sudah pernah login, pilih sign in, kemudian apabila pertama kali menggunakan, pilih sign up. Oke, kita di sini pilih sign up. Belum pernah menggunakan, jika sign up menggunakan akun Google atau Gmail, kita bisa pilih yang bagian yang bawah. Di sini saya ada dua buah email. Di sini saya gunakan email dari teguh2@gmail.com sebagai teacher atau sebagai pengajar. Kita login dulu. Di sini masukkan password. Nah, setelah login di sini nanti ada tampilan adminnya. Kemudian setelah pilih ini, kita langsung pilih ke host a meeting. Di sini with video off atau video on. Kita pilih yang video on misalnya. Untuk menggunakan aplikasi Zoom sebagai pengajar itu harus mendownload dulu. Oke, setelah aplikasinya di-download, kita install. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari software Zoom yang telah kita download tadi, kemudian kita install. Di sini ada dua pilihan, ada join a meeting sama sign in. Nah, kita akan pilih sign in. Kemudian di sini ada pilihan yang sama seperti yang tadi. Kita pilih yang sign in with Google. Kemudian kita pilih tadi email yang telah didaftarkan sebagai pengajar atau sebagai gurunya. Di sini ada pilihan untuk nge-launch aplikasi Zoom. Kita pilih allow biar otomatis softwarenya terbuka. Nah, setelah sign in, di sini ada pilihan aplikasi Zoom. Di bagian sini ada 4 kotak. Di sini ada new meeting untuk membuat pertemuan baru atau sesi baru. Tapi di sini juga ada join a meeting. Biasanya ini untuk gabung dengan room atau meeting yang orang lain. Di sini schedule, kita bisa merencanakan atau membuat jadwal. Dan di sini ada share screen, itu untuk nge-share tampilan desktop kita. Di sini kita akan pilih yang new meeting. Oke. Di sini di new meeting di bagian atas di sini ada meeting ID. Dan ini yang harus diberikan ke mahasiswa. Atau kita pilih yang di bagian bawah, klik ada itu menu invite. Nah, di sini ada invite-nya, bisa melalui kontak yang sudah ada atau melalui email. Nah, di sini ada join meeting ID yang bagian atas. Kemudian di bagian kanan bawahnya ada meeting password. Nah, dua kategori ini yang diperlukan. Untuk mengopinya, kita tinggal pilih copy invitation. Sudah di copy, kita close. Kemudian kita pindahkan sini, kita lihat. Nah, di sini join Zoom meeting, kemudian ada meeting ID, ada passwordnya. Nah, ini yang diperlukan untuk nanti joinnya. Sebenarnya yang diperlukan hanya dua ini saja. Ininya kita bisa hapus, tidak perlu. Nah, yang ini kita copy, kemudian bisa di share ke WhatsApp atau grup-grup mahasiswa yang lain.
Di sini ada pilihan setelah di invite. Di sini ada chatting. Kita full screen dulu. Nanti setelah muncul mahasiswa, kita bisa kirim pesan. Di sini saya coba join menggunakan akun saya yang lain. Di sini saya sudah login menggunakan akun saya yang lain. Saya menggunakan nama mahasiswanya Teguh, misalnya. Di sini nama saya, pengajarnya sebagai dari Teguh. Ini untuk melihat tampilan dari mahasiswa. Kemudian kita bisa lihat tampilan yang dari kita sendiri yang ini. Kita tinggal pilih saja, double klik, atau ini di double klik lagi. Yang tadi ada chat, kita ada pilihan chat, kita ketik sudah siap ya, sudah siap kelas, misalnya silakan absen 1/1. Nah, biasanya saya gunakan ini untuk mengabsen mahasiswa satu persatu, nama dengan nomor induk mahasiswa. Selain fitur chat, di sini juga ada record, di mana record di sini pilihannya itu untuk merekam. Record di sini berarti selama kelas atau selama saya melaksanakan meeting ini itu akan disimpan, akan direkam, kemudian nanti dikonvert menjadi file MP4. Setelah selesai itu bisa kita stop. Kemudian di sini ada pilihan partisipan. Di sini ada siapa saja. Di sini host itu saya, ini Teguh ini mahasiswa. Organisasinya banyak, ini bisa ke bawah lebih banyak lagi. Kemudian ini ada pilihannya, bisa tampilannya seperti ini atau tampilan seperti ini. Kemudian di sini yang paling penting ada share screen, atau di sini tombol yang warna hijau kita pilih. Di sini ada pilihan whiteboard. Di sini whiteboard. Di sini whiteboard bisa digunakan misalnya untuk menulis, pengganti papan tulis. Jika menggunakan pen tab itu lebih mudah, tapi jika menggunakan mouse biasanya lebih sulit. Di sini ada pilihan draw, text, atau yang lain. Misalnya di sini kita gunakan, misalnya menggunakan x plus 1 sama dengan 3. Nah, ini kalau menggunakan mouse jadi lebih sulit. Nah, di sini ada penghapus atau eraser, ini bisa kita hapus. Penggunaan dari whiteboard itu seperti ini. Yang lain. Oke, di sini saya akan coba share screen. Misalnya saya menggunakan PowerPoint materinya, kemudian saya share. Ini materi ini sudah terpilih sebelumnya, yaitu kita buka dulu filenya. Bila kita klik ini, kemudian kita klik share. Nah, nanti tampilan dari mahasiswa itu muncul tampilan PowerPoint ini. Terserah mau bentuknya tampilan seperti ini atau bentuknya slideshow. Ini juga bisa langsung sambil menggunakan narasi. Kemudian selanjutnya, nah seperti ini. Materi ini selain juga bisa digunakan untuk misalnya The G00 command is a rapid tool move. A rapid tool seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan, kemudian saya gunakan misalnya ada tanda panah di sini. Warna ini juga bisa dipilih tergantung dari formatnya. Jadi kalau misalnya formatnya gunakan yang merah, pilih yang drawing. Nah, ini juga seperti ini. Atau kalau misalnya sudah selesai, ini bisa di-undo atau dihapus seperti ini. Jika sudah menggunakan slide, kita bisa stop share. Nah, setelah stop share, kita balik lagi ke tampilan awal. Di bagian yang lain, selain share materi ini, kita juga bisa meng-share hal lain. Di sini ada basic, advance, sama file. Nah, advance di sini, file di sini bisa kita ambil dari Google Drive. Ini share secara online. Tapi apabila share-nya langsung berupa file, itu juga bisa. Kita tinggal bisa pilih chat. Kemudian di message yang bagian kanan bawah, kita langsung pilih file. Lalu kita pilih misalnya my computer. Kita pilih my computer, tinggal dipilih materi yang mana, misalnya diklik.
diklik yang ini, kemudian open. Nah, secara langsung nanti di sini ada materi atau misalnya bahan yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa untuk selanjutnya. Fungsi yang lain seperti reaction di sini, kalau misalnya ada tanya jawab, kita bisa pilih hasilnya itu jawabannya misalnya pakai jempol, atau misalnya kita kasih clap atau tepuk tangan. Kemudian apabila sudah selesai, ini bisa stop recording. Setelah ditutup, nanti file MP4-nya akan otomatis tersave. Kemudian apabila ini sudah selesai, ini tinggal di close. Bagian kanan atas di close, ini ada pilihan leave meeting and meeting for all. Jadi kalau leave meeting itu kitanya yang leave, tapi peserta yang lain masih tetap di dalam. Tapi kalau end meeting for all, ini karena kita hostnya, berarti pada saat kita end meeting, semuanya otomatis keluar dari meetingnya. Oke, kita di sini pilih end meeting for all. Anda lihat di sini recordingnya otomatis tersave. Oke, setelah tadi di convert video hasilnya ini dan otomatis disimpan di dokumen Zoom, kemudian ini dibuat folder secara otomatis sesuai dengan tanggal dan jam dilaksanakan. Ya, sebagai tambahan, Zoom ini ada 4 buah plan. Di sini ada free atau personal meeting, di sini ada small teams, di sini sama small and medium business, ada large enterprise ready. Di sini bisa dilihat yang tadi digunakan adalah yang free. Ini bisa digunakan sampai 100 partisipan termasuk kita. Jadi kita satu host, kemudian bisa sampai 99 orang. Dibatas hanya sampai 40 menit penggunaan sekali group meeting. Setelah 40 menit itu otomatis dia akan nge-close sendiri. Pastikan sebelum 40 menit diinformasikan bahwa kelasnya sudah selesai, atau misalnya diinformasikan akan login menggunakan kode atau meeting ID dan password yang baru. Apabila ingin lebih lama, itu bisa menggunakan plan yang lain atau yang berbayar. Oke, mungkin itu saja mengenai Zoom. Semoga bermanfaat. Terima kasih.